Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Julianti dari kelas 10B. Saya akan menjelaskan dengan materi bab 1 tentang konsep dasar ekonomi. Pokok bahasanya ada apa aja sih? 1. Sejarah ekonomi, definisi ekonomi, perkembangan ekonomi, masalah pokok ilmu ekonomi, sistem ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bimbingan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sejak beberapa abad lalu. 2. Permulaan ekonomi. Adam Smith menerbitkan buku yang berjudul I'm Quintessential and then Class of the Width of Tennis. Berbakat gagasannya, Adam Smith disebut sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi. Saat ini organisasi semakin berkembang dengan teknologi yang canggih dan permasalahannya semakin kompleks. Dipertemukan ilmu ekonomi dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Gagasan Adam Smith. Ada gagasan pemicu pemunculan gagasan lain oleh beberapa tokoh seperti Alfred Marshall. Gagasan Adam Smith pemicu pemunculan gagasan lainnya oleh beberapa tokoh seperti Alfred Marshall, David Ricardo, dan Karl Marx dan Carden, dan juga J.M. Christmas. Berasal dari kata Yunani oikos, keluarga, rumah tangga, dan namos, peraturan, aturan, dan hukum. Aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. LKPD. Diskusilah pertanyaan berikut bersama teman-teman. Ilmu ekonomi distrip adalah ilmu ekonomi teori. Konsep pemikiran yang diperoleh dari data. Ilmu ekonomi teori. Konsep pemikiran yang diperoleh dari data dalam kehidupan ekonomi, kemudian disusun oleh Konsep pemikiran diperoleh dari data dalam kehidupan ekonomi adalah disusun oleh dari dialis sehingga menjadi kesimpulan bersifat umum. Ekonomi membungkai pilihan dan interaksi individu yang memproduksi dan mengonsumsi suatu produk dalam suatu perusahaan atau industri ekonomi makro. Kegiatan perekonomian yang mempelajari maksima kerja sebagai makro, sebagai perekonomian, dan mempelajari mekanisme kerja perkembangan secara keseluruhan. Ilmu ekonomi terapan. Ada apa aja sih? Penerapan ilmu ekonomi yang menjelaskan cara bekerja sistem. Ekonomi terapan. Penerapan ilmu ekonomi menjelaskan secara kerja sistem perekonomian untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam masyarakat. Kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuasan kebutuhan inilah yang membutuhkan masalah ekonomi. 2. Penyebab kelangkaan.
keterbatasan jumlah dua. Perusahaan sumber daya, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia, keterbatasan kemampuan manusia dan pengelolaan sumber daya, pembutuhan manusia lebih cepat dibandingkan pemuatan penyebab saran kebutuhan, bencana alam, perbedaan letak geografis, dan pertumbuhan penduduk tidak seimbang, kemampuan untuk memproduksi rendah, perkembangan teknologi jalan lambat. Pembuatan skala prioritas kebutuhan, penempatan sumber daya alternatif, pengelolaan keuangan secara efisien, pemanfaatan kemajuan teknologi, pemanfaatan bahan substitusi, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Permasalahan ekonomi klasik. Pemanfaatan ekonomi klasik apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Faktor-faktor produksi alam. Faktor-faktor produksi alam. Semua kenyataan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi yang secara langsung mampu tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor-faktor produksi modal. Faktor kemajuannya mendapatkan dan menambah kemampuan dalam produksi biasanya berupa aset. Faktor produksi keahlian usaha. Keterampilan individu untuk mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang dan atau jasa. Mengenai distribusi, kegiatan menyalurkan atau penjualan barang atau jasa pada pemakaian. Faktor yang memengaruhi distribusi. Faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, faktor biasa dalam pembelian. Produsen, konsumen, produsen pengaliran, produsen konsumen, produsen perdagangan besar, pengeceran konsumen, produsen agen, pengeceran konsumen, produsen agen perdagangan besar, pengecer konsumen. Apa tujuan konsumen? Konsumen ada kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai. Konsumen adalah kegiatan mengurangi atau menghasilkan nilai kegunaan barang jasa, memenuhi kebutuhan hidup, mengucap kepuasan optimal. Masalah ekonomi modern, barang apa dan berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Sangat tidak mungkin untuk produksi semua jenis benda yang akan diproduksi. Setelah tentu apa yang akan diproduksi, kemudian diputuskan beberapa jumlah barang yang harus diproduksi, sehingga dapat ditemukan berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi produk.
bagaimana memproduksi. Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi, apa yang digunakan untuk produksi sesuatu barang, berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Bagaimana mengombinasikan faktor-faktor produksi dalam ada agar hasilnya dan berdaya guna. Untuk siapa produksi for home? Supaya yang memerlukan barang tersebut dan siapa yang menikmati hasil apa barang-barang yang produksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran dapat kebanyakan atau kelompok disebut di masyarakat. Sistem ekonomi apa sejak apa macamnya? 5. Mengenai sistem ekonomi tradisional, teknik produksi pelajari secara turun-menurun dan sifat sederhana. Sistem baterai masalah digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Belum adanya pembagian kerja dalam masyarakat, masalah terbitnya pada tradisi dan kepercayaan setempat, alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Sistem mengenai komando atau terpusat. Individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Semua alat dan sumber daya ekonomi disesuaikan oleh permintaan. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh permintaan, hak dan kebebasan individu. Tidak diakui negara, jenis perkembangan dan bagaimana pekerjaan diletakkan dan diatur permintaan. Bagaimana sistem ekonomi pasar atau liberal? Setiap individu atau siswa bebas menggunakan barang dan atau jasa yang dimiliki. Segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah tidak dilakukan intervensi dalam dasar memiliki modal berhak memiliki sumber produksi. Terjadi persaingan yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Mengenai sistem ekonomi campuran, merupakan gabungan dari dua sistem ekonomi, yang sistem ekonomi pasar bebas dan komando berasal modal dalam sumber daya yang vital bagi kebutuhan masyarakat dikuasai pemerintah. Peran pemerintah dan swasta berimbang. Permintaan dapat mengintensifikasi dengan membuat peraturan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Sistem ekonomi adalah beberapa karakteristik. Memiliki barang konsumsi bebas terkendali. Hak memiliki faktor produksi di tangan negara, koperasi, dan swasta. Ada intervensi pemerintah dalam mengaruhi kemaksimal pasar. Mengenai sistem perekonomian Indonesia, produksi diusahakan sebagai usaha persamaan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Setiap masyarakat bebas berusaha tetapi dalam batas dan memahami masyarakat yang berlaku di Indonesia.
Sebagai besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta atau individu yang diatur oleh mekanisme harga dan pasar berusaha yang negara menguasai sektor ekonomi vital bagi hajat hidup orang banyak seperti listrik dan air. Keluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, kesendirian. Perekonomian susun sebagai usaha bersama dasar atas keluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting vital bagi negara serta meliputi hajat hidup orang banyak disukai oleh negara. Warga negara bebas memilih pekerjaan yang dihendaki serta memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi warga negara berkembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan masyarakat. Perkembangan ekonomi modern dan tradisi berjalan secara tidak seimbang. Pelaksanakan kebijakan oleh permintaan untuk menguasai perekonomian masih lemah. Terdapat monopoli atas sumber produksi, muncul korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Pokok bahasa kelangkaan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan, biaya, peluang, prinsip tidak dan motif ekonomi, menggerakkan aktivitas dan ilustrasi di kuisis. Masalah pokok perekonomian, kelangkaan kehidupan masyarakat yang tidak terbatas, faktor produksi yang terbatas. Masyarakat, yaitu keinginan masyarakat untuk memperoleh dan mengkonsumsi barang dan jasa. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa, keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli, keinginan efektif, keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Kebutuhan masyarakat. Manusia sebagai makhluk ekonomi tidak memperoleh perasa puasan atau apa yang telah diperoleh, perubahan terus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mempertimbangkan pengorbanan dan manfaat dan tindakan yang dilakukan. Faktor-faktor produksi, yaitu benda-benda yang disediakan oleh alam, diciptakan oleh manusia, dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahaan. Sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memperoleh kebutuhan manusia, meliputi air, tanah, tumbuhan, hewan, hasil hutan, barang tambahan, dan lain-lain. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan produksi, meliputi keahlian dan keterampilan tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, tenaga kerja pendidik. Modal, yaitu uang, barang, atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Untuk mendapatkan modal, dapat menjalankan dan bank atau sumber daya lain. Keahlian keusahawanan. Keahlian keusahawanan. Menurut intensi kegiatan 1, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan barang kontrak, barang abstrak. Menurut hubungan dengan barang lain, barang substitusi, barang
konsumeter. Kebutuhan macam-macam, kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak penuh, dapat diganggu kelangsungan hidupnya. Contoh, pangan, sandangan, papan. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang timbal setelah kebutuhan primer. Telepon, angkutan umum. Kebutuhan tertier, kebutuhan akan barang merah. Contoh, mobil mewah, kapal prasir. Macam-macam kebutuhan bersifat kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan dengan jasmani atau sholat, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Oke. Skala prioritas kebutuhan. Urut kebutuhan yang disusun secara struktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Penulis semua kebutuhan, menyusun urutan kebutuhan dan dasarkan tingkat kepentingan menurut catatan kebutuhan, alokasi dana, memilih kebutuhan yang paling diberikan manfaat secara optimal, memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah diutamakan. Timbulnya biaya peluang. Adanya pengorbanan individu dalam menentukan sesuatu pilihan terbaik untuk berbagai alternatif pilihan. Biaya peluang tenaga kerja. Nilai kesempatan tenaga kerja dalam produksi barang atau jasa yang harus diperkembangkan dalam memilih produksi barang atau jasa lain. Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Contoh lain, biaya peluang. Hadi ditawari untuk bekerja suatu perubahan, gajinya 1.500.000. Perubahan di sisi lain, Hadi memiliki kemampuan secara skill dan modal atau dilakukan produksi suatu barang dan peluang mendapat lebih 5 juta per bulan, tapi penerus melalui proses produksi dan promosi selalu 5 bulan. Prinsip motif ekonomi. Prinsip ekonomi bersikap hemat, bertindak tradisional, bertindak ekonomis. Bertindak ekonomi ada tindakan ekonomi rasional, tindakan ekonomi irasional. Motif ekonomi, motivasi internal, motivasi eksternal. Penjelasan dari saya segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.